Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas strategi compression. Untuk lebih mudah memahaminya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Jadi pertama di sini saya beri contoh compression untuk sell. Misalkan kita ada sebuah zona demand, kemudian harga bergerak ke bawah menjemput order buy di zona demand dan menyebabkan harga kembali bergerak naik ke atas, sehingga secara otomatis order buy di zona demand tersebut sudah dikonsumsi. Yang mana itu artinya order buy limit yang berada di zona demand tersebut sudah kosong, sehingga zona demand tersebut dapat dikatakan zona demand yang sudah tidak fresh. Selanjutnya setelah harga bergerak naik kembali, harga akan membuat zona demand baru yang berada di low ini, sehingga ketika harga bergerak naik ke atas, ada order buy limit lagi yang tertinggal di demand yang baru ini. Kemudian harga akan kembali turun ke bawah untuk menjemput order buy yang berada di zona demand tersebut. Setelah semua order buy yang berada di zona demand tersebut sudah dikonsumsi, barulah harga akan bergerak naik lagi, sehingga zona demand tersebut akan menjadi zona demand yang kosong atau tidak fresh. Dan apabila harga bergerak naik menemukan zona supply yang tinggi, maka harga akan dengan mudah untuk terjun ke bawah menuju ujung dari compression. Sama halnya compression untuk buy, di mana sekarang ada sebuah zona supply, kemudian harga bergerak naik ke atas menjemput order sell di zona supply, dan menyebabkan harga bergerak turun ke bawah, sehingga secara otomatis order sell di zona supply tersebut sudah dikonsumsi, yang mana itu artinya order sell limit yang berada di zona supply tersebut sudah kosong, sehingga zona supply tersebut dapat dikatakan zona supply yang sudah tidak fresh. Selanjutnya setelah harga bergerak turun kembali, harga akan membuat zona supply baru yang berada di high ini, sehingga ketika harga bergerak turun ke bawah, ada order sell limit lagi yang tertinggal di supply yang baru ini. Kemudian harga kembali naik ke atas untuk menjemput order sell yang berada di zona supply tersebut. Setelah semua order sell yang berada di zona supply tersebut sudah dikonsumsi, barulah harga akan bergerak turun lagi. Sehingga zona supply tersebut akan menjadi zona supply yang kosong atau tidak fresh. Dan apabila ketika harga bergerak turun menemukan zona demand yang tinggi, maka harga akan dengan mudah untuk terbang ke atas menuju ujung dari compression. Ilustrasi inilah yang kita gunakan dalam konsep compression atau pemadatan pada harga. Jadi kondisi compression sell itu saat zona demand sudah kosong atau sudah tidak fresh, dan harga menjemput zona supply yang tinggi, sehingga harga akan terjun secara signifikan, sebab sudah tidak ada demand yang menahan harga untuk tidak terjun ke bawah. Sedangkan untuk kondisi compression buy, itu di saat zona supply sudah kosong atau tidak fresh, dan harga menjemput zona demand yang tinggi, sehingga harga akan terbang secara signifikan. Sekarang mari kita lihat contoh compression ini di chart. Di sini dapat kita lihat, saat harga bergerak naik harga membuat zona demand, dan terlihat harga bergerak turun menjemput zona demand untuk mengonsumsi order buy pada zona demand tersebut. Sehingga zona demand tersebut menjadi kosong atau tidak fresh lagi. Kemudian setelah itu harga bergerak naik lagi ke atas, sehingga di sini menjadi zona demand yang baru. Kemudian harga kembali untuk menjemput zona demand tersebut, sehingga zona demand ini menjadi zona demand yang kosong atau tidak fresh. Dan proses ini terus berulang-ulang sampai ke atas, seperti di sini ada zona demand lagi. Kemudian harga kembali menjemput zona demand ini, sehingga zona demand ini sudah kosong. Dan seperti yang kita sudah ketahui, bahwa setup compression untuk sell itu di saat supply tinggi dan demand kosong. Di sini kita sudah melihat bahwa sudah ada zona demand kosong, tetapi di manakah ada supply yang tinggi? Supply yang tinggi itu berada di tempat di mana terdapat banyak stop loss atau buy stop. Sehingga tempat tersebut dapat dijadikan tempat untuk para big trader memasukkan order mereka, seperti contoh-contoh setup yang sudah saya bahas sebelumnya. Sehingga yang perlu kita cari adalah zona supply yang tinggi. Di mana untuk kasus ini kita bisa menemukan setup Quasimodo yang terbentuk dari harga masa lalu, sehingga kita bisa menjadikannya sebagai zona entry kita. Dan di sini harga terus bergerak naik mencapai zona supply yang tinggi, dan harga pun langsung berbalik arah ke bawah. Di bawah sini terakhir masih ada zona demand yang belum disentuh oleh harga, sehingga zona ini masih fresh, dan seperti yang bisa kita lihat harga bereaksi di zona demand tersebut, menyebabkan harga tertahan sejenak, namun setelah itu harga kembali turun dengan mudah, sebab semua zona demand di bawahnya sudah kosong, sehingga harga menuju zona demand yang masih fresh atau ujung dari compression. Sekarang kalian sudah mulai memahami konsep dari compression ini dan penggunaannya dalam trading.
Sekarang mari kita bahas lebih dalam lagi tentang compression ini. Di mana dalam compression terdapat dua jenis pola yang sering muncul di chart, yaitu compression atau disingkat CP, dan compression plus liquidity atau disingkat CPLQ. Untuk compression atau CP biasanya memiliki bentuk seperti chart pattern rising wedge atau berbentuk seperti channel. Di mana pergerakan naik turun tersebut merupakan compression, sebab pergerakan tersebut merupakan cara big trader untuk membersihkan order di zona demand, sehingga nantinya harga dapat terjun ke bawah dengan mudah. Kemudian untuk compression plus liquidity atau CPLQ biasanya memiliki bentuk seperti chart pattern ascending triangle. Di mana saat harga mengalami compression secara bersamaan, harga membentuk level resisten yang sama baris di atasnya. Sehingga level tersebut merupakan level fake out, yang mana itu artinya akan ada manipulasi untuk mengambil likuiditas atau liquidity hunting. Oleh sebab itu dinamakan compression plus liquidity, atau CPLQ. Selanjutnya untuk kita bisa menggunakan setup CP dan CPLQ ini untuk trading, kita perlu memahami SOP atau syarat yang perlu dipenuhi untuk dapat melakukan entry. Jadi SOP untuk CP dan CPLQ sell, yang pertama, semua demand harus sudah kosong. Kemudian yang kedua, sudut kemiringan trennya harus landai di bawah 45 derajat. Selanjutnya yang ketiga, harga harus menghampiri zona supply yang kuat. Kemudian yang keempat, untuk CPLQ harus terdapat fake out sebelum harga mencapai zona supply. Dan yang kelima, apabila ada news high impact pada pair yang mengalami compression sell, biasanya news tersebut dapat menambah supply di market, sehingga apabila harga mencapai zona supply, harga dapat terjun langsung secara signifikan. Oke, sekarang mari kita lihat contohnya di chart. Di mana pada chart kali ini dapat kita lihat yang pertama, bahwa zona demand di area ini sudah pada kosong, sebab zona demand tersebut sudah terjemput sehingga tidak fresh lagi. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa sudut kemiringan trennya juga sudah landai, dan harga juga bergerak ke atas menuju zona supply, di mana di sini terdapat zona supply yang sebaris dengan Quasimodo level atau QML, sehingga zona ini dapat kita tandakan sebagai zona supply yang kuat dan dapat kita jadikan sebagai zona entry. Selain itu dapat kita lihat di sini, terdapat dua resisten yang sama baris, yang mana itu menandakan setup fake out, sehingga compression ini berkemungkinan akan menjadi setup compression plus liquidity, atau CPLQ, dan dapat kita lihat harga langsung berbalik arah setelah menjemput zona entry. Akan tetapi dapat kita lihat di sini, bahwa terdapat zona demand yang masih fresh, sehingga di sini dapat kita lihat harga sempat bereaksi dan tertahan di zona tersebut, dan menyebabkan zona tersebut menjadi zona demand yang kosong, sehingga ketika harga kembali turun, harga dapat menembus zona tersebut. Begitu juga untuk zona demand fresh yang kedua, setelah semua zona demand sudah kosong, barulah harga terjun secara signifikan sebab sudah tidak ada zona demand yang menahannya. Sedangkan SOP untuk CP dan CPLQ buy, yang pertama, semua supply harus sudah kosong. Kemudian yang kedua, sudut kemiringan trennya harus landai di bawah 45 derajat. Selanjutnya yang ketiga, harga harus bergerak menghampiri zona demand. Kemudian yang keempat, untuk CPLQ harus terdapat fake out sebelum harga mencapai zona demand. Dan yang kelima, apabila ada news high impact pada pair yang mengalami compression buy, biasanya news tersebut dapat menambah demand di market, sehingga apabila harga mencapai zona demand, harga dapat terbang langsung secara signifikan. Oke, sekarang mari kita lihat contohnya di chart. Di mana pada chart kali ini dapat kita lihat yang pertama, bahwa zona supply di area ini sudah pada kosong, sebab zona supply tersebut sudah terjemput sehingga tidak fresh lagi. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa sudut kemiringan trennya juga sudah landai, dan harga juga bergerak ke bawah menuju zona demand, di mana di sini terdapat zona demand yang sebaris dengan Quasimodo level atau QML, sehingga zona ini dapat kita tandakan sebagai zona demand yang kuat dan dapat kita jadikan sebagai zona entry. Selain itu dapat kita lihat di sini, terdapat support yang sama baris, yang mana itu menandakan setup fake out, sehingga compression ini berkemungkinan akan menjadi setup compression plus liquidity, atau CPLQ, dan dapat kita lihat harga langsung berbalik arah dan bergerak ke atas setelah menjemput zona entry. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa like video ini untuk menunjukkan support kalian. Subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.